accounting. Asset accounting kalau di modul SAP disingkat AA, gitu ya. Kalau financial accounting kan FI, kalau asset accounting AA, gitu ya. Nah, asset accounting itu salah satunya adalah asset explorer, bukan Dora Explorer ya, asset explorer. Asset explorer ini isinya tentang berbagai jenis depresiasi, kemudian di dalamnya ada nilai yang direncanakan sama nilai yang di-post gitu ya, yang realisasinya. Gitu ya, di dalamnya ada histori dan segala macam, kita bisa mendapatkan perhitungan depresiasi untuk sekian waktu. Misalnya, kalau beli rumah itu umur pakainya 50 tahun, maka di situ bisa disimulasikan 50 tahun dari 2021 sampai 2071. Gitu ya, kita bisa melihat akumulasi per tahunnya berapa, kemudian book value atau nilai bukunya, gitu ya, nilai buku. Pertanyaan saya, kenapa perlu ada depresiasi? Di kuliah, kenapa diajarin depresiasi? Ada yang tahu? Ngitung nilai lagi asetnya, Bu. Nilai? Karena kan aset itu dia nilai, nah nilai itu bisa berkurang nilainya, biar kita bisa tahu keadaan posisi nilai dari si aset itu sekarang. Oke. Secara logika, nggak dihitung nilai asetnya juga nggak rugi kan? Rugi, Bu. Rugi. Uang kita Kan berkurang. Kan uangnya kan kita uang tuh beli untuk beli aset kan, asetnya tuh kita pakai tuh. Nah, takutnya pas harusnya dia jangka waktunya umur 5 tahun, tapi cuman kepake 3 tahun, berarti kan kita 2 tahun sisanya rugi, Bu. Oke, terus secara keuangan, Dia kan dimasukin ke neraca saldo ya, Bu, biar seimbang juga kan kalau misalkan dia dievaluasi terus. Betul. Nanti masuk ke laporan neraca sebenarnya. Akumulasi depresiasi yang ada di poin pasifa itu, sebenarnya kenapa sih depresiasi itu harus dihitung? Di satu sisi, kalau tadi dibilang, ini kan nanti aset kita tahu bakal akan dihargai berapa gitu ya. Kalau suatu saat habis periodenya, mungkin seperti itu. Salah satunya, setiap tahun akan tersisa berapa sih harga aset ini. Nah, pada kenyataannya, jurnalnya apa jurnalnya, Gama? Yang mana, Bu? Kalau aset dijurnalkan. Kalau kita kalau mau misalkan mendepresiasi. pembelian aset, Pembelian jelas. Kalau menghitung penyusutan, jurnalnya apa? akumulasi pada kas. Akumulasi pada asetnya. Misalkan akumulasi sama kendaraan. Debit kreditnya apa? Debitnya akumulasi, kreditnya si asetnya. Masa? Jadi asetnya berkurang dong. Kan emang berkurang, Bu, nilainya. Beneran jurnalnya itu. Ada yang lain? Ada yang punya pendapat lain? Apa sih jurnalnya untuk penyusutan aset? Ini PA-nya ada yang aset nggak? Sok, siapa? Enggak, Bu. Bisa sharing, biar bisa sharing. Aset pada akumulasi penyusutan. Oh, itu Bu, beban penyusutan pada akumulasi. Oh, dapat ya di Google. Oke, nggak apa-apa. Itu namanya mahasiswa pinter ya. Kesempatan bisa searching ya searching. Oke, beban penyusutan pada akumulasi depresiasi. Padahal saya tadi udah ngomong loh, beban penyusutan pada akumulasi depresiasi. Kenapa dimasukin beban? Udah beli, uang kita keluar, kenapa jadi beban? Kan kita beli aset, uang kita keluar. Kenapa setiap tahun itu, atau setiap periode, misalkan pakainya bulanan, kenapa debitnya kok beban? Ya, hasil ketikannya dapat apa? Karena dipakai, Bu, asetnya. Karena dipakai jadi beban. Oke. Ya. Bukan karena dipakai jadi nyusut. Ya, karena itu juga, Bu. Oke. Jadi, depresiasi itu intinya, filosofinya itu adalah uang yang dicadangkan. Jadi kalau beli laptop, harga 5 juta, kita susut setiap periode, misalnya 5 tahun. Maka angka-angka itu, dan kita mengumpulkannya dalam bentuk beban.
Oke, beban ya. Uang kita keluar ya kalau beban. Kalau beban berarti uang kita keluar. Beban penyusutan bertambah, berarti kita harus ngeluarin duit. Buat apa? Cadangan. Kalau suatu saat kita mau beli laptop baru, itu angka depresiasinya udah kita pegang. Kebayang logikanya? Depresiasi itu salah satu fungsinya adalah sebagai dana yang dicadangkan ketika kita mau beli aset yang baru. Ketika komputer kita habis pakai 5 tahun, walaupun pada kenyataannya di akhir periode, nanti harga laptopnya disesuaikan lagi. Bisa jadi nggak habis. Bisa jadi tersisa, umur sisa ya. Umur sisa, nilai sisanya misalnya ada di 300.000. Gitu ya, 300.000 kalau kita jual, dapatlah duit. Si laptopnya kita jual, 300.000 kita jual. Tapi kita bisa beli laptop baru dari apa? Angka beban penyusutan tadi. Kita sudah punya angka, gitu ya. Setiap bulan disusutkan 500, 500, 500. Misalkan kalau 5 tahun berarti, setiap tahun ya. Kalau 5 juta, 5 tahun berarti setahun sejuta bebannya. Kan udah terkumpul 5 juta. Kita beli laptop baru, uangnya udah ada dari depresiasi tadi. Begitu kira-kira filosofinya. Gitu ya. Mungkin di teori kuliah mah nggak ada begitu ya. Tapi itu yang saya dapat seperti itu. Pada hakikatnya kita sedang mencadangkan uang kita untuk suatu saat kita membeli peralatan yang baru atau aset yang baru. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke master data aset. Nah, master data aset. Oke, master data, nanti si Aides mau beli bangunan ya, nanti kita master datanya aset yang mau kita beli nanti bangunan, transaksinya, kemudian berbagai jenis depresiasi, ada yang 01, ada yang 20, dan seterusnya. Oke, apa itu aset? Aset adalah sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan dan bisnis area. Gitu ya. Kalau di SAP seperti itu definisinya. Aset adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan. Oke. Tapi di sisi lain bisnis area juga bisa punya aset. Gitu ya. Kemudian semuanya berkaitan dengan posting yang dilakukan, ini mengganggu ya. Posting yang dilakukan di aset berkaitan dengan acquisition, perolehan, retirement, pelepasan aset, gitu ya, depreciation, penyusutan, dan segala macam. Acquisition itu caranya bisa jadi dengan membeli, dapat gratisan, dapat harga murah, itu acquisition. Kalau retirement, ngelepas, itu bisa jadi dengan menjual aset, menghibahkan aset, menghancurkan aset, itu retirement. Ya, itu definisinya. Bagaimana caranya menambahkan aset di acquisition, yang retirement bagaimana mengurangi aset. Oke. Ini harus di-assign di company code dan business area. Nah, di sini logikanya seperti ini. Aset, maka harus di-set di company code dan juga di-set di business area. Business area itu contohnya, area aktivitas ya. Misalkan ada area aktivitas, waktu awal-awal teh kita apa ya? Bentar ya. Nah, bisnis area. Nah, bisnis area itu ada bisnis area di bidang mesin engineering, plant engineering, bidang otomotif gitu ya, spesifik gitu ya. Kan kadang-kadang perusahaan fokus bisnisnya kemana nih? Oh, otomotif. Bukan produk ya, hati-hati. Bisnis area itu bukan produk. Produk itu bisa jadi kelompok kecil, di atasnya ada divisi, di atasnya lagi ada bisnis area. Seperti itu. Nah, namanya unit organisasi, pasti perusahaan macam-macam, gitu ya. Nah, kita balik lagi ke aset. Oke, di aset itu disebutnya bukan aset grup, tapi aset kelas. Aset kelas itu mirip aset grup. Kelompok pertama disebut kelompok standar aset. Kelas pertama disebut kelas standar aset, yang kita kenal sebagai aset bangunan, mesin, peralatan gitu ya. Kemudian
itu kodenya bisa 1000, 2000, 3000 nomor akunnya. Khusus untuk aset under construction atau AUC, kalau istilahnya AUC itu nanti teman-teman sudah paham ya, aset under construction itu nomor akunnya 4 depannya. Berikutnya low value asset, nomor akunnya 5 depannya. Aset tapi secara nominal nilainya rendah. Kenapa? Under construction itu apa, Bu? Oke, kamu pernah, ini posisi di Bandung kan? Seberang tell you ada bangunan yang belum jadi. Apa itu? Yang Tugu Monumen itu? Depannya tell you ada bangunan belum jadi. Sampai sekarang. Apartemen, Bu. Nah, apartemen. Oh, apartemen. Itu namanya aset under construction. Oh, Bangunan oke, Bu. yang belum tuntas. Tapi dia harus didepresiasikan. Kan belum dipakai gitu ya, kok didepresiasikan, tapi nilainya beda. Karena dianggap belum digunakan. Bisa jadi nilainya nanti 0. Bisa jadi gitu. Tapi aset ini tetap harus dikelompokkan. Depresiasinya bisa jadi nilainya 0 karena belum dipakai. Gitu. Cuman dia tetap harus dihitung sebagai aset. Gitu ya. Oke, ini mahasiswa juga aset under construction loh. Kenapa mahasiswa disebut? Kalau yang low apa, Bu? Aset, tapi harga asetnya relatif rendah. Oh, Contoh apa contoh? sepeda. Iya, sepeda yang berapa? Sepeda yang murah, ya oke. Iya. Kalau pertanyaan saya, MOS itu aset atau perlengkapan atau peralatan? MOS Peralatan. peralatan. Karena lebih dari berapa sih yang disebut peralatan itu lebih dari berapa usianya? Masa gunanya lebih dari 1 tahun. Oke, kalau jam dinding? Peralatan. Kalau alat apa itu namanya stapler atau hektar? Perlengkapan. Kenapa perlengkapan? Karena masa gunanya kurang dari 1 tahun. Hektarmu udah berapa tahun? Nggak punya. Cepet rusak, Bu, barang tulis aku. Oh iya. Menarik untuk digigit gitu rasanya kalau tulis itu. Oh ini mah curhat ya. Oke, Ih, kita fetis. lanjut ya. Oke, low value asset intinya mah aset tapi nilainya tidak terlalu besar dibandingkan dengan building, mesin, bisa dikategorikan low value lah intinya ya, selain bangunan, mesin, peralatan kantor. Oke, ya nanti penilai asetnya ya tergantung akuntannya masing-masing di kantor. Oh ini kategorinya low value, pindahin. Oh ini mah masih masuk aset yang standar aset, udah pindahin gitu ya, seperti itu. Oke, lanjut ya. Aset kelas adalah kriteria utama dalam mendefinisikan aset. Jadi harus membedakan aset kelas itu dari awal. Oke. Setiap aset harus diassign dalam aset kelas. Harus buru-buru deh itu dimasukkan dalam kelompok aset yang mana. Oke, untuk apa? Mendefinisikan kontrol dan parameter tertentu. Karena nanti dia masuknya kepala berapa? Kepala 4, kepala 5, kepala 1, kepala 2, kepala 3, seperti itu. Oke, ini tadi sudah ya, 4 itu untuk aset under construction, 5 itu untuk low value asset. Oke, kemudian penilaian aset. Metode penilaian aset itu fungsinya dalam hal apa? Untuk membuat sebagai salah satu komponen dalam laporan keuangan, betul? Nah, karena di dalam laporan keuangan ada yang disebut sebagai beban penyusutan, akumulasi penyusutan, nah seperti itu. Yang beban penyusutan di debit, yang akumulasi penyusutan di kredit, di pasifa. Oke, itu taruhnya di mana? Di pasifa ya, kalau yang akumulasi penyusutan. Kemudian, buat apa sih kita menilai aset? Untuk tujuan pembayaran pajak. Gitu ya, pembayaran pajak, kok aset bayar pajak? Iya, gitu ya. Setiap rumah yang dibeli pasti ada nilai jual objek pajak. Setiap tahun dibebankan pajak sekian ratus ribu untuk disetorkan ke pemerintah. Itu yang namanya aset. Kemudian penilaian aset berfungsi juga untuk proses controlling.
Mau beli aset, lihat-lihat dulu dananya